Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jumono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eliana. Apa kabar Pak Jumono? Selamat sore. Alhamdulillah baik, Bu Eliana. Selamat sore juga. Sehat ya Pak Jumono ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Tetapi Walaupun kurang hari Senin tetap semangat ya ini kita ya. Biasanya semangat. Senin itu padat aktivitasnya. Iya, Selamat Hari Guru Pak Jumono. Semoga kita selalu menjadi teladan untuk anak-anak, menginspirasi untuk selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. selamat Hari Guru juga, Bu Eliana. Alhamdulillah luar biasa. Ya, ngobrol-ngobrol lagi Pak Jumono. Ya, Bu Eliana. Ya, oke. Sore di sela-sela aktivitas yang padat ya. Sudah pulang dari sekolah ini Pak Jumono? Alhamdulillah barusan selesai pulang dari sekolahan, sekalian absen di Korwil. Oh ya. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol sore ya Pak Jum. Mungkin kalau Ya. ada teh bisa untuk menemani Pak Jumono cemilan atau apa gitu. Oh ya, siap Bu Eliana, ini sudah Oke. disiapkan. Gini Pak Jum, kira-kira di sore hari Senin ini, di Hari Guru gitu, apa sih yang menjadi hal yang ya terbesit atau terlintas dalam pikiran Pak Jumono yang menurut Pak Jumono itu hal yang ya cukup penting lah untuk difikirkan kemudian nanti sampai pada mungkin perlu diselesaikan begitu. Iya. Terima kasih Bu Eliana untuk di Hari Guru ini saya punya wawasan, punya angan-angan memberikan sesuatu yang terbaik buat peserta didik. Karena di hari yang momen yang bahagia ini alangkah baiknya kalau kita memberikan sesuatu tanpa minta imbalan ataupun sesuatu karena guru memberikan sesuatu yang terbaik buat peserta didik. Itu yang terbesit dalam pemikiran saya bagaimana menciptakan pembelajaran yang mandiri untuk didik saya. Mungkin itu Bu Aliana. Ya, menarik Pak Jumono. Pembelajaran yang mandiri yang memang sangat dibutuhkan ya untuk terutama anak-anak sekolah dasar yang memang sedang masa peralihan ya dari TK menuju ke SD. Pak Jumono Nyansong masih ngajar di kelas 1 ya? Ya, sementara masih di kelas 1 dan alhamdulillah tadi hampir ada sesuatu yang hilang. Saya Oh hampir ya. bingung ya, karena ada suatu hal yang lucu ini, luar biasa Oh ya. hari ini. Ya, apa itu Pak Jumono kalau boleh tahu? Iya, ini tadi kan gini, pada saat pembelajaran ada salah satu anak izin mau ke belakang. Mau ke belakang, saya suruh ke belakang, saya ditemenin. Setelah ke belakang ditunggu sampai dengan selesai pembelajaran kok enggak keluar-keluar. Itu. Kenapa? Teman-teman saya suruh cari juga enggak ada. Begini saya luar biasa. Sehingga saya memutuskan untuk telepon orang tuanya apakah sudah sampai di rumah apa belum. Nah, kebetulan HP-nya dibawa orang tua kerja sehingga belum tahu. Terus ketika saya menyuruh salah satu teman untuk membawa tasnya untuk membawakan pulang, ternyata kita setelah selesai berdoa, anak itu tiba-tiba muncul di depan saya. Kaget luar biasa. Oh, sudah sampai sini. Tadi teman-temannya mencari sampai saya bingung, itu dedeknya luar biasa. Itu yang menjadikan saya itu kaget. Ternyata dia ke belakangnya tidak ke kamar mandi tapi pulang dulu. Nah, itu yang menjadikan Luar ya, biasa ya. itu pengalaman hari ini untuk hadiah guru yang saya terima untuk pagi ini yang Ya. terakhir. Itu. Ya. Oke, berarti anak itu memang mengasosiasikan ke belakang itu ternyata masih menerjemahkan bahwa ke belakang itu uh, harus pulang ke rumahnya itu, apalagi rumahnya yang mudah Iya, dijangkau begitu. Padahal dalam persepsi betul. kita sebagai guru ke belakang ya berarti izin ke kamar mandi begitu ya Pak Iya, Jumono ya. Oke, betul. kembali ke tadi Pak Jumono, Ya, hal yang agak menggelitik panjenengan guys sebagai seorang guru tentang kemandirian belajar siswa begitu.
Kira-kira ada apa sih persoalan apa gitu Pak Jum di kelas yang itu termasuk dalam persoalan ketidakmandirian siswa ya berarti dalam Ya, belajarnya, terutama mungkin kelas 1 begitu. ya. Untuk kemandirian dari anak ini ada beberapa sebab atau diantaranya yang pertama adalah karena faktor keluarga yang masih tidak mau melepaskan cara ikhlas, mungkin ada beberapa lah. Yang kedua mungkin karena dari sifat anaknya tersebut. Jadi sehingga ketika pembelajaran masih terbawa di dunia yang mungkin mereka menganggap itu masih seperti di TK, masih menganggap belum ada perubahan, walaupun yang sebenarnya untuk pembelajaran mandiri ini bisa dikatakan transisi antara TK ke SD itu. Yang terakhir dari permasalahan yang saya temui itu banyak anak-anak yang masih terbawa dengan kondisi atau situasi yang masih apa diingat selalu di pikiran mereka, yaitu masih terbawa di TK atau di PAUD, sehingga ketika pembelajaran kita masih perlu harus masih menjadikan diri kita menjadi seorang guru PAUD atau TK, mungkin seperti itu Bu Eliana. Oke. Oke Ya, Pak Jo, menarik sekali ini ya, terutama membimbing anak kelas 1 itu kan sangat tidak mudah begitu, apalagi saya pernah mendapati di beberapa SD swasta itu, bahkan guru kelas 1 itu dipegang oleh 2 sampai 3 orang Pak Jum ini karena rombelnya kebetulan karena mungkin kalau di swasta tidak terlalu dibatasi ya, kalau maksudnya dibatasi di 32, tapi kalau aslinya kan secara umum 32 ya dibatasi, ya, cuma ini yang pernah saya dapat itu 37 kalau nggak salah, sehingga dibutuhkan guru kelas itu ada 3 orang begitu. Jadi yang memegang kendali di kelas itu tuh ada 3. Itu kan menunjukkan bahwa apa ya, memang pengelolaan kelas dalam kelas 1 memang butuh usaha yang lebih gitu ya Pak Jum ya. ya, Sama dengan kondisi anak yang tadi peralihan dari TK menuju ke SD begitu. Nah, ya. sebelum kita lanjutkan Pak Jum, kira-kira apa sih tujuannya Pak Jumono yang diharapkan dengan ngobrol kita hari ini begitu sore ini? Ya, terima kasih Bu Eliana untuk tujuan sore hari ini dengan sore yang bahagia. Saya berharap dengan kita berbicara berbincang dapat memberikan dampak yang positif buat saya, memberikan motivasi atau apa ya, semacam ilmu dari kita ngobrol nanti bisa saya terapkan sebagai salah satu cara untuk memberikan pembelajaran yang mandiri buat anak-anak kelas 1. Mungkin itu tujuan utama pembelajaran percakapan kita Bu Eliana. Oke, Iya, terima kasih Pak Jum. Jadi tujuan yang sangat luar biasa, intinya bahwa apa perlu ya kita sebagai guru itu untuk selalu melakukan mengupgrade istilahnya begitu, hal-hal yang berkaitan dengan ya persoalan-persoalan di sekolah kita, di kelas maupun berkaitan dengan anak-anak kita. Oh ya Pak Jum, kaitan kemandirian anak itu tadi, kalau jenengan membuat apa namanya skala itu kira-kira berapa ya? Berapa angka dari 1 sampai 10 tentang kemandirian anak kelas 1 itu di kelasnya iya. jenengan? Untuk skala atau mungkin rating dari 1 sampai dengan 10, saya perkirakan kemandiriannya masih di antara 7 itu. Jadi tidak ke atas, tidak ke bawah, sehingga anak itu masih taraf mencari jati diri mereka peralihan dari TK mau masuk ke SD. Mungkin seperti itu Bu Elian. Oke. Ya Pak Jum, jadi memang apa ya, masih ada ya beberapa anak-anak yang tingkat kemandirinya harus terus dilatih begitu ya. Ya, Jadi ketergantungan mereka pasca mereka dari dari TK itu kan memang kalau TK lebih banyak akan sering dituntun oleh gurunya ya, sehingga kalau SD harus mulai beradaptasi belajar untuk mandiri begitu. ya. Kira-kira Pak Jumono, apa saja sih yang menjadi kekuatan panjenengan sebagai seorang guru kelas 1 SD untuk melejitkan kemandirian anak ini Pak Jum? Ya, yang pertama terima kasih Bu Elena untuk menuju ke sana memberikan pembelajaran yang mandiri, tentunya satu memberikan motivasi.
dorongan bagi semua siswa yang masuk di kelas 1 di tempat saya, karena kebetulan, kalau dikatakan itu kelasnya gemuk juga tidak gemuk, dikatakan kelasnya kecil juga tidak kecil, tapi kalau untuk memberikan motivasi kemandirian itu luar biasa. Saya memberikan, pertama motivasi, masukan, dorongan buat, peserta didik agar, bisa memberikan istilahnya peralihan dari TK ke SD dan mau belajar sesuai dengan apa yang diinginkan, minat, yang berikan kepada mereka sehingga saya bisa mengolah atau mengelola apa yang menjadi, ciri khas dari masing-masing peserta didik untuk menuju ke pembelajaran yang mandiri. Mungkin seperti itu, Bu Elina. Oke. Eh, Kemudian kira-kira peluang-peluang apa saja Pak Jumono yang bisa panjenengan dapatkan ketika mereka-mereka ini nanti sudah melaksanakan kemandirian begitu? Ya, peluangnya sangat banyak, Bu Eliana. Terima kasih. Yang pertama adalah, dari tadi itu yang pertama melatih. Ketika, mereka sudah, berubah atau bertransisi ke TK ke SD sehingga menjadikan anak itu mau mandiri sesuai dengan bidang dan minat yang dimilikinya. Belajar dengan penuh suka hati, sesuai dengan apa yang menjadikan tujuan mereka dan tidak, ketergantungan kepada sekolah yang dulu atau mungkin di TK-nya sehingga anak tersebut, belajar sesuai dengan apa yang diinginkan dan kami juga mendampingi, mendukung, tanpa membedakan peserta didik satu dengan yang lain sehingga terjadi atau kenyamanan, belajar di kelas akan menjadikan motivasi tersendiri bagi peserta didik untuk, belajar mandiri. Mungkin seperti itu, Bu Eliana. Oke. Kemudian Pak Jum, hambatan apa yang paling jenengan rasakan sebagai guru kelas 10, guru kelas 1 maksud saya, untuk meningkatkan kemandirian mereka anak-anak ini? Ya, hambatannya sangat luar biasa, Bu Elina, karena, masing-masing peserta didik memiliki ciri khas masing-masing, sehingga kita harus, tahu bagaimana caranya untuk, memberikan pelayanan bagi peserta didik yang memiliki, kelemahan dan kelebihan dalam menciptakan pembelajaran mandiri di kelas. Yang kedua mungkin faktor keluarga hambatannya, yang ketiga adalah faktor sarana prasarana di sekolah. Sehingga, itulah beberapa, hambatan yang mungkin menjadi hambatan saya memberikan, pembelajaran mandiri bagi peserta didik. Seperti itu, Bu Elena. Oke. Oke. Terus kira-kira langkah-langkah solusi apa Pak Jum yang sudah panjenengan ya coba lakukan begitu untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Ya, terima kasih Bu Eliana. Untuk, langkah-langkah yang saya persiapkan, yang pertama, saya berkolaborasi dengan teman sejawat, yang kedua bekerja sama dengan pihak guru, pihak komite, yang terpenting adalah dari pihak wali murid. Kita bermusyawarah, berkolaborasi bagaimana cara memberikan, pelayanan yang terbaik sehingga runtutan, yang memiliki, peran di sekolah itu seperti apa, kita urutkan dari mulai peserta didik, orang tua, saya selaku, wali kelas, yang kedua dengan teman sejawat, bahkan kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, sehingga tercipta iklim, suasana yang memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik untuk memberikan pembelajaran yang mandiri. Mungkin seperti itu, Bu Elian. Oke, luar biasa Pak Jumono ya. Jadi hal-hal yang kira-kira itu menjadi penghambat itu sudah ada nih beberapa langkah solusi untuk dilakukan untuk mengatasi anak-anak yang memang secara kemandiriannya itu belum maksimal begitu ya sebagai anak usia sekolah dasar. Kemudian ini Pak Jum, untuk rencana aksi itu kira-kira hal prioritas yang panjenengan lakukan begitu? Ya, rencana aksi dari, langkah yang tadi saya ambil tentunya pertama adalah satu, memberikan, pembelajaran yang nyaman dulu, sehingga peserta didik akan merasa tertarik dan mau, memberikan apa yang dia punya potensinya seperti apa,
bisa disampaikan kepada peserta yang lain dan bisa diterima. Ketika dalam pembelajaran nyaman, secara otomatis peserta didik akan memberikan sesuatu yang lebih untuk pembelajaran mandiri. Yang kedua, saling bekerja sama dengan orang tua, ketika nanti kelebihan itu dari si peserta didik itu seperti apa. Jadi kita tahu mana yang kekurangannya, mana yang kelebihannya, sehingga kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik tanpa melihat dari unsur manapun untuk peserta didik. Mungkin seperti itu Bu Elina. Oke. Kemudian kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Jumono untuk membuat anak-anak ini dapat mandiri begitu dalam belajarnya? Ya, terima kasih untuk waktunya. Ya, skala pentingnya yang pertama kira-kira saya butuh 2 bulan, 3 bulan lah untuk memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk belajar mandiri. Karena yang pertama dalam 1 bulan awal itu adalah prosesnya, 2 bulan kedua itu adalah sebagai penerimaan, yang bulan ketiga adalah sebagai praktek mereka, sehingga mereka bisa belajar mandiri dalam pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu Bu Eliana. Oke. Kemudian kira-kira satu aja Pak Jum menurut jenengan indikator keberhasilan dari strategi jenengan yang dilakukan itu apa? Kalau anak-anak sudah bagaimana gitu, berarti strategi yang sudah panjenengan terapkan itu dikatakan berhasil gitu guys, sebagai salah satu indikatornya itu apa kira-kira? Ya, salah satu indikator yang sangat penting yang perlu saya garis bawahi menjadi benang merah, yaitu adalah peserta didik bisa menerima atau memberikan apa yang dia miliki tanpa ada sesuatu yang menjadi beban mereka. Itu yang kunci utamanya. Kenapa? Ketika mereka sudah terbiasa dengan menerima dari seseorang, memberikan yang terbaik bagi seseorang, dengan teman-temannya secara otomatis itu dasarnya ke depan pembelajaran akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan saya, yaitu belajar mandiri. Mungkin seperti itu Bu Eliana. Oke. Ya Pak Jum. Kemudian berkaitan dengan komitmen aksi begitu ya. Kira-kira hal konsisten apa yang akan dilakukan panjenengan secara terus-menerus agar kemandirian anak ini tercipta? Ya, saya akan coba untuk menjadikan pembelajaran itu secara mandiri bagi peserta didik dengan cara memberikan secara runtut, secara berjenjang, dan secara terus-menerus berkelanjutan. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 bulan saja, tetapi memberikan sesuatu itu secara punya program jadwalnya secara terus-menerus sehingga tidak terputus memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik. Mungkin seperti itu Bu Eliana. Kira-kira siapa Pak Jum yang akan dilibatkan untuk ikut terlibat dalam penerapan strategi panjenengan untuk menerapkan kemandirian belajar anak ini? Ya, tentunya saya yang pertama adalah peserta didik sendiri, yang kedua adalah orang tua, yang ketiga adalah teman sejawat, yang keempat adalah kepala sekolah yang memberikan wewenang bagi kita memberikan sesuatu yang terbaik ketika kita melangkah tanpa izin dari seorang pemimpin atau pemimpin pembelajaran di sekolah, itu tidak akan bisa berjalan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Mungkin seperti itu Bu Eliana. Oh ya, nggih Pak Jumono, nggih luar biasa ya. Jadi perlu sebuah komitmen dari dalam diri nggih sebagai seorang guru untuk senantiasa menguatkan bahwa ketika kita memiliki sebuah persoalan dalam kelas atau misalnya di sekolah, maka ada hal-hal yang kita memang harus senantiasa untuk berkomitmen diri begitu nggih, agar apa yang menjadi persoalan-persoalan itu tidak kemudian hanya berulang menjadi persoalan, tapi kita sudah mampu mengambil langkah-langkahnya begitu ya Pak Jumono ya. Betul sekali Bu Eliana. Ya. Oke, terima kasih Pak Jumono, bincang-bincang sorenya ini walaupun sebentar tapi luar biasa ya, sudah mendapatkan banyak hal dari ngobrol kita hari ini ya Pak, sore ini ya Pak Jumono ya. Apalagi untuk membangkitkan kemandirian anak siswa sekolah dasar itu memang mungkin kita kadang harus sering-sering sharing begitu ya Pak Jumono. Iya, betul Bu Eliana. Oke. Yang terakhir kira-kira panjenengan mentargetkan skala berapa Pak Jum dari tadi yang 7 dengan kondisi anak sekarang, kira-kira besok berapa gitu? Oh, kalau saya mungkin punya target tidak muluk-muluk lah, paling tidak bisa masuk ke 9.
Oh, 9 Jadi, ya. bisa menjadikan peserta didik itu tanpa kalau 10 terlalu sempurna. Jadi kita ambil 9 saja, karena di balik angka 9 itu banyak yang luar biasa untuk kita terapkan kepada, pembelajaran mandiri kepada peserta didik. Mungkin seperti itu Bu Eliana. Oke. Iya Pak Jum, berarti mungkin mengambil dari angka 9 itu dengan asumsi bahwa ada mungkin nanti anak-anak yang ya dalam dari skala 7 bisa naik paling nggak ke 8 begitu ya, walaupun belum bisa mencapai 9 begitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Jumono atas sharingnya, dan luar biasa ini juga termasuk hal yang yang penting untuk saya begitu guys, termasuk dalam hal pengelolaan kelas walaupun kita dalam satuan pendidikan yang berbeda. Terima kasih Pak Jumono. Salam untuk anak-anak kelas 1, tetap semangat, tidak pantang menyerah, karena awal masuk anak-anak di sekolah dasar itu gerbangnya mulai dari kelas 1. Jadi insya Allah dengan pengelolaan Pak Jumono sebagai guru yang luar biasa di kelas 1 juga akan memberikan pesan yang baik untuk anak-anak ke depan. Ya, terima kasih Bu Eliana tadi memberikan pesan buat saya pribadi, sehingga nanti bisa saya terapkan ke pembelajaran yang mandiri untuk kelas 1. Terima kasih Bu Eliana. Ya, terima kasih Pak Jumono. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu Eliana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak, rekamannya kok di tengah-tengah kok error ya. Ini yang rekam ya tapi ya? Iya. Ini rekam tapi ya? Sebentar sendiri Ibu. Aduh. Enggak, maksudnya ini yang saya Pak Adi, ini apakah direkam ya? Ya, mungkin Pak Edi nanti sambil rekam Bu. Seperti kemarin. Ya. Saya tuh jajal dari tadi kok tiba-tiba di tengah-tengah kok hilang. Tapi ini recording kok ya, sedang merekam berarti ya? Iya. Ini error terus. Oke, berarti sisa 15 menit untuk saya ya Pak Jumono. Ya. Sebagai coach. Monggo Pak, bisa dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jumono. Selamat sore Bu Eliana, dengan selamat sore. Sore yang bahagia ini menjadikan kita tetap bahagia, walaupun dilihat dari Bu Eliana mungkin ada sesuatu yang dipikirkan. Kira-kira apa ya yang menjadi dasar Bu Eliana kok kelihatannya ada sesuatu itu? Oh iya, ya Pak Jum. Jadi hari ini di hari yang luar biasa ya, bertepatan dengan Hari Guru, menjadi salah satu refleksi saya begitu. Ada yang menyenangkan juga tadi ya, terharu gitu, anak-anak memberikan gift kecil gitu ya, tidak melihat dari bentuknya tapi perhatiannya, kepeduliannya, bahwa kita sebagai guru itu ternyata dicintai oleh murid-murid kita, itu kan menurut saya menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Maksudnya membahagiakan lebih dari apapun begitu. Artinya berarti selama ini ketika kita mengajar, kita diperhatikan begitu oleh anak-anak. Maksudnya apapun kondisinya, bagaimanapun situasi anak-anak, ternyata kita punya ruang di hati mereka itu yang senang gitu ya, terharu gitu tadi ketika anak-anak di Hari Guru ya ngasih special gift gitu dengan ucapan-ucapan dan doa. Itu kan luar biasa gitu kalau menurut saya, sampai terharu gitu ya tadi itu. Ya cuma ya ada hal yang ya menjadi refleksi saya sebagai seorang guru gitu, apakah selama ini nih dalam berinteraksi dengan anak begitu, terutama itu ya. Yang menjadi refleksi saya adalah tentang yang saya lihat motivasi belajar anak gitu ya, untuk semangat belajarnya itu menurun begitu Pak. Maksudnya semangat belajarnya itu masih menurut saya masih di bawah standar begitulah. Ini yang menggelitik pikiran saya gitu, yang masih ternyata ini ada PR nih gitu buat saya sebagai seorang guru. Nah, ini tugas saya begitu sebagai seorang guru. Terima kasih Bu Eliana, ini sangat luar biasa
sebenarnya kita tidak sadar mengetahui sebenarnya bahwa murid itu beraneka ragam, pengen mengungkapkan sesuatu itu luar biasa tanpa kita sadari. Ya, langsung aja Bu Eliana, dari percakapan sore hari ini, kira-kira menjadi tujuan, percakapan kali ini mungkin Bu Eliana, seperti apa ya yang bisa kita, Oke. nanti sampaikan? Terima kasih Bu Ya. Eliana. Harapan saya dari adanya percakapan kita, ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini itu sharing gitu ya, dan saya juga mendapatkan inspirasi dari panjenengan begitu. Kira-kira apa sih nanti yang akan saya lakukan gitu ya, secara berkala, secara terus-menerus untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa saya begitu Pak Iya. Jumar. Yang akhir-akhir ini saya lihat kok semakin menurun begitu. Iya, terima kasih Bu Eliana. Tadi, garis bawahi tujuan percakapan kita adalah bagaimana cara meningkatkan pembelajaran bagi peserta didik Bu Eliana yang akhir-akhir ini mengalami penurunan walaupun tidak secara drastis tapi, ada skalanya. Sehingga kita untuk hari ini, coba Bu Eliana, apa permasalahan, identifikasi permasalahan apa yang ada pada pembelajaran Bu Eliana? Oke. Eh, Mungkin yang pertama faktor dari intern ya Pak, intern siswa gitu, yang itu biasanya datang dari keluarga begitu, dari rumah, sudah terbawa dari rumah, karena latar belakang anak-anak saya itu kan luar biasa. Artinya mereka ini ternyata itu sebenarnya di rumah itu sangat mandiri menurut saya ya. Sangat mandiri. Salah satu indikatornya adalah karena siswa saya ini banyak Pak yang sehari-harinya itu tanpa orang tuanya begitu. Artinya orang tuanya itu banyak yang bekerja di luar kota, bahkan ada yang di luar negeri, sehingga anak-anaknya ini ada yang di rumah dengan saudaranya, ada kakaknya, kemudian bahkan ada yang harus ngasuh adiknya, walaupun di situ didampingi oleh nenek kakeknya ya, ada yang dititipkan ke budenya, bahkan ada juga siswa saya itu kelas 3 di rumah itu sendirian, hanya rumahnya berdampingan dengan bulenya begitu, untuk mengawasi. Itu kan menunjukkan bahwa mungkin itu juga salah satu faktor begitu ya, maksudnya karena ya kadang anak merasa mungkin butuh motivasi, karena banyak di antara mereka yang masih butuh pendampingan kedua orang tuanya, tapi karena kondisi dan situasi yang kita juga tidak bisa menilai dan menyimpulkan begitu, karena masing-masing orang kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda begitu. Nah, ini yang Iya. kemudian menjadi salah satu faktor yang saya lihat. Jadi faktor intern siswa yang berasal dari keluarga atau rumahnya. Dengan orang tuanya bekerja kan tidak selalu komunikasi efektif ya. Jadi fungsi kontrol orang tua itu juga lemah begitu. Kemudian yang kedua mungkin juga faktor pertemanan begitu. Ketika mungkin ada anak yang motivasi belajarnya sebenarnya bagus, tapi karena teman-temannya, circle-nya itu ya lebih suka mungkin lebih banyak main game atau apa begitu, sehingga dia juga akhirnya terpengaruh begitu, Terbawa. terbawa ya arus dari circle pertemanannya. Kemudian Iya. yang ketiga juga nyen sewu, karena di era digital ini kan kita nggak bisa membatasi, melarang anak ya untuk mengoperasikan gadget begitu. Tapi paling tidak ini juga menjadi salah satu faktor, karena mungkin anak yang belajar dengan kemampuan yang lebih begitu, dia akan menggunakan gadgetnya untuk sarana belajar. Tapi bagi anak yang mungkin sudah motivasi belajarnya memang rendah begitu, dia justru akan semakin tidak tertarik untuk belajar, karena dia lebih tertarik dengan ya mungkin dengan game, kemudian menonton apa di YouTube, kemudian scroll sosial medianya dan macam-macam begitu. Ya. Terima kasih Bu Eliana, tadi identifikasinya sangat luar biasa, sangat terinci. Nah, sekarang yang menjadikan rencana aksi dari Bu Eliana untuk mengatasi identifikasi masalah tadi, apa yang menjadi rencana aksi dari Bu Eliana? Ya, mungkin saya akan melakukan komunikasi efektif Pak dengan anak begitu, terutama anak-anak yang memang kecenderungan motivasi belajarnya itu menurun begitu ya. Menurunnya itu ya mungkin tidak semuanya begitu, tapi paling tidak signifikan begitu. Yang tadinya mungkin dia rajin mengumpulkan tugas, kok dia sering hutang tugas kepada guru begitu. Mungkin saya akan melakukan pendekatan. Kemudian yang kedua,
melakukan komunikasi dengan wali kelas begitu. Wali kelas kan sebagai orang tua kedua bagi anak di sekolah ya. Jadi saya kira wali kelas ini juga penting untuk mengetahui persoalan-persoalan anak di dalam kelas. Kemudian yang ketiga juga akan komunikasi dengan wali murid anak, karena kebetulan kita juga punya grup dengan orang tua ya, jadi kita punya apa istilahnya grup parenting dengan wali-wali murid, walaupun tidak ada dalam satu kota, tapi ya lumayan efektif. Jadi semua informasi berkaitan dengan kegiatan di sekolah itu orang tua juga tahu begitu. Iya, terima kasih Bu Eliana. Tadi rencana aksi yang sangat luar biasa, sangat terstruktur, sehingga menjadikan kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Sebelum mengarah ke tanggung jawab panjenengan untuk mengatasi aksi nyata panjenengan, skala berapa ya kira-kira kalau diibaratkan itu 1 dengan 10 dengan permasalahan panjenengan? Oke. Namanya sekitar mungkin ya ada yang 6 ya Pak ya, karena motivasinya itu untuk saya membuat rata-rata begitu ya, rata-rata, tapi tidak semuanya. Yang masih konsisten di 9 juga ada, tapi saya mengambil rata-rata ya sekitar 6 sampai 7 begitu. Oh iya, terima kasih Bu Eliana. Sekarang untuk yang selanjutnya yaitu tanggung jawab panjenengan selaku didik atau menjadi mungkin salah satu motor untuk tanggung jawab panjenengan atas permasalahan untuk meningkatkan skala tadi yang kira-kira ada 6. Itu bagaimana Ibu Eliana? Oke. Tetap dengan tadi ya menjalankan strategi yang nomor 1, 2, 3 saya sampaikan tadi. Kemudian paling tidak dari angka skala 6 sampai 7 itu saya bisa mengangkat ya minimal 8. Kalau masih ada yang bertahan di angka 7 berarti masih harus tetap menjadi menjadi tidak lanjut sebagai guru. Saya sebagai guru tetap menindaklanjuti kenapa yang di posisi 7 itu masih stagnan. Ya mungkin kalau masih stagnan di angka 7, tadinya 6 naik skala jadi 1 tingkat gitu ya Pak Jum ya. Kemudian yang 7 naik ke 8, yang 8 naik ke 9, dan pastikan ada anak yang memang menonjol di setiap kelas kemampuan maupun motivasi belajarnya begitu. Jadi harapan saya juga itu bisa jadi menjadi si anak ini bisa menjadi semangat untuk teman-temannya yang lain begitu, yang motivasi belajarnya saat ini sedang tidak baik-baik saja begitu. Oh iya, terima kasih Bu Eliana, tadi sangat luar biasa. Dengan rata-rata 6 bisa kita tekan menjadi 7, bahkan jangan sampai menjadi 7 saja, tetapi harus bisa naik ke angka 8, bahkan yang memiliki kelebihan itu sampai dengan angka 9. Terima kasih Bu Eliana, hari ini sangat luar biasa yang saya dapat dalam obrolan kita yang mungkin serius bisa diajak dengan santai. Sekarang menjadi refleksi panjenengan untuk pembicaraan kita, obrolan kita seperti apa ya Bu Eliana? Oke. Menjadi hal yang yang ini akan menjadi salah satu inspirasi untuk menerapkan strategi yang tadi saya rancang begitu. Artinya dari obrolan kita sore hari ini juga akhirnya saya jadi semakin terbuka begitu ya cara berpikir bagaimana cara menangani anak-anak yang memang motivasi belajarnya ini sedang menurun begitu. Saya jadi semakin saya mendapatkan masukan yang bagus ini mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk saya terapkan begitu. Iya. Itu barangkali Pak Jum. Bu Eliana tadi untuk refleksi kita pada obrolan kita sore hari ini. Yang selanjutnya, terima kasih Bu Eliana sudah meluangkan waktu, sudah mau sharing berbicara dengan saya, sehingga walaupun untuk perbedaan kelas di antara panjenengan sudah SMK, saya kelas SD, tapi tidak mengakibatkan perbedaan, menjadikan semangat kita. Iya, terima kasih lagi dari saya. Apabila dalam percakapan ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Bu Eliana, saya minta maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.